Pak Ustadz, Ustadz itu apa sih sebenarnya? Ustadz. Nah. Ustadz itu bukan dari bahasa Arab sebenarnya, tapi dari bahasa Persia. Iya. Ustadz artinya adalah guru. Kalau di Mesir, Ustadz itu kalau dimaknakan ke Indonesia artinya profesor. Oh, oke. Itu Ustadz. Tapi kan standar lagi-lagi ya, standar bahasa dari setiap masing-masing budaya dan juga negeri beda-beda. Di sini guru ngaji TPQ itu juga dipanggilnya Ustadz. Orang yang bisa ceramah dipanggilnya Ustadz. Oke. Ya kan? Pokoknya gelar Ustadz di Indonesia mudah. Oke. Siapa saja yang dia berbicara soal agama, ya itu Bisa langsung dibilangnya Ustadz. Ustadz. Ya. Terus kalau tetangga bilang Ustadz, kita juga bisa ikut-ikutan ngomong Ustadz juga ya? Bilang Ustadz juga. Seharusnya Ustadz itu yang bagaimana? Ya sudah sampai derajat Ustadziyah. Yang kayak S1, gimana? S2, doktor, dan habis itu profesor. Yang seperti apa itu? Berarti Itu kalau harus standar Mesir ya, standar Al-Azhar. Tapi nggak bisa mungkin kita terapkan di Indonesia, karena itu berat sekali pastinya. Oke, kalau standar Mesir dulu itu harus yang kemana kita bilangnya Ustadz? Kalau profesor, Harus profesor. ya dia menemukan sesuatu, meneliti sesuatu. Oh, jadi sudah belajar tuh benar-benar level tertinggi baru kita sebut dia Ustadz. Paling nggak kalau di Indonesia pengen disebut Ustadz ya harus benar baca Qur'annya, makhorijul hurufnya, ngerti ilmu-ilmu tajwid, hukum-hukum tajwid. Itu. Ini dulu lah yang mendasar lah. Tapi kan nggak mungkin kita tes dulu, Pak Ustadz. Maka harus ada sertifikasi memang sih. Oke. Iya. Supaya nanti nggak semuanya mudah mengaku sebagai Ustadz. Nah, Ustadz ini sendiri nanti ada spesialisnya, ada yang spesialis bahasa, nahwu sorofnya tentu dari Imriti, Jurumiyah, kemudian Alfiyah, dia kudu hafal, kudu menguasai lah. Ada yang ahli akidah, ya akidah. Ada yang ahli fikih juga seperti itu, ahli hadis, ahli tafsir, punya keahlian masing-masing. Nah, setiap keahlian ini kalau dikuasai oleh satu orang disebutnya alamah, orang yang banyak memiliki pengetahuan. Kalau gitu satu disebutnya alim, orang yang memiliki ilmu di suatu cabang keilmuan. Maka wajar ya kadang-kadang kalau misal ada orang ustadz ya, bukan ahli bahasa, baca kitab salah ya wajar. Kemudian dikoreksi sama ustadz yang ahli bahasa, tidak masalah. Ini penulis tafsir Baghdad, Tarikh Baghdad. Beliau ahli sejarah, ulama, pakar sejarah. Tapi maaf, ketika disuruh ngimami sholat Jumat, membaca surat Al-Jumu'ah, beliau tidak hafal. Ya. Demikian juga para sahabat Rasul waktu itu. Ada yang ahli perang, strategi militer, Khalid bin Walid. Ada yang ahli strategi dagang, Abdurrahman bin Auf. Dan semua punya kekhususannya masing-masing. Demikian juga Ustadz. Oh, sebenarnya mereka itu mendalami hal masing-masing karena ini ilmu terlalu luas, terlalu besar luas. Ya. Ilmu Tuhan itu luas sekali. Besar sekali ya. Tapi ada beberapa memang yang disebut sebagai alamah, orang yang benar-benar punya, yaitu multi talent lah bahasa kita. Multi talent. Oke. Banyak yang dikuasai. Dan kriteria Ustadz zaman dulu salaf ya paling enggak harus menguasai 5 bidang cabang keilmuan. Tapi kan kalau di Indonesia ini ya siapapun juga kalau misalnya tetangganya aja disebut ustadz, kita juga sebut ustadz kayak gitu. Ya paling standar kita itu yang penting dia nggak sesat aja. Yang penting dia nggak sesat aja. Yang penting dia nggak ngajarkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ngajarin praktek pengobatan sulap. Udah cukup lah itu aja. Karena yang kemarin ini bukti nyata ya. Kemarin santri duduk di sini. Santrinya bilang apa? Yang Gus Udin ini. Gus Udin ini punya santri 34 dan semua santrinya itu dipanggil ustadz oleh pasien dan mereka bangga. Santri saya pun ya. Iya nggak? Padahal sholatnya aja, ngajinya aja nggak beres. Tapi itu suatu kebanggaan. Dan bayangkan kalau santri itu pergi misalnya ini saya lulusan dari Gus Udin ini nih, pindah misalnya ke Aceh atau misalnya kemana, itu bisa dipanggil ustadz untuk selamanya loh, permanen. Masalahnya kan memang masyarakat kita saking mohon maaf ya, awamnya terhadap pemahaman agama, akhirnya mereka nggak punya standar, yaitu. Tapi Pak Ustadz sepakat kalau misalnya standarisasi itu penting ya di sini sebenarnya. Kalau saya sih ya penting ya. Penting ya sebenarnya. Supaya kita mengetahui ustadz yang beneran dengan. Ya, asal jangan sentimen yang beda pemahaman kemudian didupak, nggak boleh ceramahnya dibubarin, itu nggak benar. Oke. Iya. Oke. Saya sepakat.